Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para bapak, ibu dan saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai fiqh sirah an-nabawiyah. Ini pelan-pelan, cuma insya Allah kita teruskan. Meski mungkin sesekali diselingi dengan tema lain atau terakhir kita sudah menyimak paparan mengenai masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab pada tahun ke-6 Hijriah. Dan dengan masuknya dua tokoh yang terkenal pemberani ini, umat Islam memiliki kekuatan yang lebih di tengah-tengah masyarakat Mekah. Lantas kita juga sudah membaca bagaimana respons atau reaksi dari umat atau kaum kafir Mekah pada saat itu, yang sampai pada perlawanan fisik mengeroyok Umar bin Khattab. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan beliau sebagai tokoh yang disegani. Nah, maka kaum kafir Mekah saat itu kemudian melancarkan strategi baru, ya. Bagaimana menghadapi Rasulullah dan umat Islam yang insya Allah akan mulai kita baca saat ini. Qala al-musannif rahimahullah, Syekh Mubarakpuri di sini mengatakan ardhur raghaibi wal mughriyah, menyajikan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menggiurkan, al-mughriyah. Walamma ra'al musyrikuna, ketika orang-orang musyrik itu telah melihat quwwatal muslimin, kekuatan umat Islam, wa syaukatahum, dan ketegaran mereka. Jadi syaukah itu ketahanan, kehandalan. Ketika mereka melihat kekuatan dan kehandalan umat Islam, ba'da islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhu, setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, ijtama'u lisyura, mereka pun kemudian mereka pun kemudian berkumpul, ya, lisyura, untuk bermusyawarah bainahum, di antara mereka. Ya, sambil kita lanjutkan. Waliyufakkiru, dan untuk mereka berpikir atau memikirkan fi ansabi khutwatin, memikirkan langkah yang paling cocok. Waliyufakkiru, dan mereka berpikir fi ansabi khutwatin, memikirkan langkah yang paling cocok, yakumuna biha, yang akan mereka lakukan fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, mengenai perkara atau urusan Rasulullah dan umat Islam. Faqala lahum Utbah bin Rabi'ah al-Aqshami min Bani Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Maka kemudian seseorang yang bernama Utbah ibn Rabi'ah al-Aqshami, Aqshami itu nisbat ke Abdi Syams. Jadi penisbatan ke seorang tokoh, ya, atau kakek yang diawali dengan kata Abdu, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdullah, itu mengandung kata Absh atau Abd. Nah, Abdi Syamsin nisbatnya Abdi Absyami. Wa kana sayyidan muta'an fi qaumihi, dia itu dulunya merupakan orang yang sangat ditaati di masyarakatnya. Mereka mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ala aqumu li Muhammadin fa ukallimahu. Kenapa kok
rencananya bukan aku datang kepada Muhammad, kemudian aku akan berbicara dengannya. Wa a'ridu alaihi, dan aku akan tawarkan kepadanya umuran, perkara-perkara, la'allahu yaqbalu ba'daha, barangkali dia kemudian mau menerima sebagian dari tawaran itu. Fa nu'tiyahu iyyaha, sehingga kita akan berikan tawaran yang dia terima itu kepadanya, wa yakuffu anna, supaya dia kemudian diam terhadap kami. Ini satu poin yang penting. Jadi keberadaan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau hanya mengajarkan orang agar bertauhid, hanya mengajarkan orang agar menghentikan perbuatan-perbuatan jahiliyah dan sama sekali tidak menggunakan senjata, itu sudah dianggap sebagai permusuhan, walaupun hanya dalam kata-kata. Dan di sisi lain ini mengandung satu pelajaran bahwa sikap Islam terhadap agama-agama yang lain itu jelas. Kalau yang benar ya dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah. Bukan untuk hal-hal seperti ini kemudian ditoleransi secara pernyataan sikap. Walaupun sama sekali Rasulullah SAW tidak menggunakan kekerasan, tapi punya sikap yang jelas. Dan sikap yang jelas inilah yang membuat gusar kaum musyrik Mekah. Lalu mereka kemudian mengatakan, bala ya Abul Walid, ya wahai Abul Walid. Abul Walid ini julukan dari Utbah bin Rabi'ah. Fakum ilaihi, silakan berdiri menuju dia. Wakallimhu, maka kemudian omong ini. Fadzahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abul Walid atau Utbah kemudian pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fil masjid wahdah. Pada saat Rasulullah duduk sendirian di dalam masjid. Faqala, dia kemudian mengatakan, ya ibnu akhi, wahai ponakanku. Jadi ibnu akhi itu panggilan halus orang Arab kepada orang lain yang masih satu suku atau lebih dekat, disebut sebagai anak saudaraku. Innaka, sesungguhnya engkau, minna, adalah bagian dari kami, artinya masih satu suku bangsa. Haitsu qad alimta, sebagaimana engkau ketahui. Min khiyarina, termasuk orang yang paling baik di antara kami, hasaban, secara kedudukan, wa nasaban, dan secara nasab keturunan. Ini strategi kaum musyrik menghadapi Rasulullah. Setelah yang dulu-dulu menggunakan kekerasan, menggunakan kata-kata yang pedas, ini mulai menggunakan kata-kata yang manis. Jadi berubah dan didahului dengan pujian-pujian retorikanya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau qad ataita qaumaka bi amrin azim. Engkau sudah membawa ke kaummu ini, yaitu kaum Quraisy, sesuatu yang tidak biasa, amrin azim. Farraqta bihi jama'atahum, dengan sebab sesuatu itu, yaitu agama Islam, engkau membuat persatuan mereka tercerai-berai. Jadi sebelumnya dipuji, lalu kemudian agama yang dibawa oleh Rasulullah ini dianggap sebagai sebab atau faktor yang bisa memecah belah keutuhan nasionalisme Quraisy. Wasaffahta ahlamahum, dan engkau sudah membodohkan keyakinan mereka. Wa'ibta alihatahum wa dinahum, engkau sudah mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Wa kaffarta man madha min abaihim, engkau sudah menganggap kafir ayah atau atau leluhur mereka yang sudah berlalu. Dan ini
model retorika seperti ini masih berlaku sampai sekarang. Di banyak musuh dakwah itu yang tidak nyaman dengan gerakan dakwah Islam, walaupun sama sekali tidak menggunakan senjata, walaupun sama sekali tidak ada tindakan yang di luar perdamaian, tapi tetap mendakwahkan Islam itu sudah membuat dosa. Jadi dianggap sudah punya pikiran radikal, walaupun belum ada tindakan. Dan ini juga perlu kita waspadai. Kadang-kadang sebelumnya itu kita sepakat dengan apa yang dimusuhi, ya, tapi kemudian melebar. Nah seperti ini, Rasulullah hanya datang, ya, di kota Mekah itu tempat beliau sendiri diberikan risalah oleh Allah Ta'ala, kemudian berdakwah, dan itu pun menghadapi intimidasi yang luar biasa. Tapi dianggap oleh Walid sebagai perwakilan dari kaum Quraisy Mekah ini, ya, mereka menghargai Rasulullah secara nasab dan kedudukan di masyarakat, tapi sama sekali tidak menghargai agama yang beliau bawa. Bahkan dianggap agama atau ajaran yang beliau bawa itu memecah belah keutuhan suku bangsa Quraisy. Kemudian pesannya, fasma, maka dengarkan minni dariku, a'rid alaika, aku akan tawarkan kepadamu umuron, beberapa perkara, tanzuru fiha, silakan nanti dipertimbangkan. La'allaka, mudah-mudahan engkau takbalu minha ba'daha, mau menerima sebagian dari tawaran-tawaran itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, beliau menjawab dengan sangat tenang. Karena memang diplomasinya ini juga diplomasi yang damai. Kul abal walid, kul ya abal walid asma. Katakan, silakan, saya akan mendengar. Dan ini satu bentuk sikap yang perlu dimiliki oleh setiap dai. Dai itu pertama harus punya ketenangan, sehingga di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, ya, yang keras maupun yang halus sama-sama kuat. Yang kedua juga harus punya kecerdasan, bisa mengimbangi apa yang dia hadapi. Faqala Al-Walid kemudian melanjutkan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, in kunta turidu, jika engkau menghendaki, bima ji'ta bihi, dengan agama yang engkau bawa ini, min hadzal amri, dari urusan agama itu, malan, kalau tujuanmu adalah ingin mendapatkan harta benda, jama'na laka, kami akan kumpulkan untuk dirimu min amwalina, dari harta kami, hatta takuna, sehingga engkau akan menjadi aksarona malan, menjadi orang yang paling banyak hartanya, aksarona di antara kami. Nah, pertama tawarannya begitu, ditawarin kalau memang obsesinya itu untuk harta benda, kami kumpulkan, kami berikan, sehingga engkau menjadi yang paling kaya. Wa in kunta, dan jika engkau turidu, menginginkan bihi, dengan agama itu, syarofan, kemuliaan, maksudnya tahta dan kedudukan di masyarakat, sawwatnaka, kami akan menjadikan engkau sebagai pimpinan. Sawwatnaka dari kata sayyid, dijadikan sebagai sayyid, dijadikan sebagai pimpinan, artinya diberikan tahta, alaina, di atas kami, hatta la naqta'a amron dunaka, sehingga kondisinya kami tidak akan memutuskan perkara atau amron dunaka, tanpa pendapatmu atau persetujuanmu. Wa in kunta turidu, dan jika engkau menginginkan bihi, dengan agama tersebut, mulkan, kerajaan, artinya tidak sekedar kedudukan tinggi di masyarakat, tapi betul-betul tahta sebagai seorang raja, malaknaka alaina, kami akan jadikan engkau raja di atas kami. Jadi dianggap bahwa Rasulullah ini mendakwahkan Islam dengan tujuan-tujuan duniawi, baik itu berupa harta benda, kedudukan di masyarakat atau kehormatan, ataupun tahta.
itu mereka siap menuruti. Jadi mau untuk menuruti hal-hal yang semacam itu, yang penting tidak mengajak masyarakat Quraisy untuk berganti agama. Wa in kana bika, akan tetapi kalau ternyata engkau mempunyai al-ba'atu, artinya hasrat untuk wanita, fakhtar ayya nisa'i Quraisyin, maka silakan pilih mana saja wanita dari masyarakat Quraisy ini syi'ta yang kau kehendaki, falnuzawwijka 'ashran, kami akan nikahkan engkau dengan 10 orang wanita sekaligus. Pada saat itu Rasulullah hanya punya 1 istri dan lebih sepuh usianya dari Rasulullah dan sudah punya anak. Ya, kemudian punya anak. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika, kalau yang datang kepada kamu ini agama maupun wahyu atau yang dianggap sebagai wangsit ini ri'iyan minal jinni, sekedar wahyu dari jin, penampakan dari jin, la tastati'u raddahu, yang tidak mampu engkau bendung, an nafsika, dari dirimu, talabna lakat tibba, kami akan cari untuk dirimu atibba, pengobatan. Atibba itu kalau dalam budaya masyarakat Quraisy dulu seringkali yang dimaksud itu pengobatan dengan klenik maupun dengan mantra-mantra. Tidak harus dengan pengobatan medis. Jadi dari awal sampai akhir ini hanya ada 2 pemberian kemungkinan. Pemberian kemungkinan sikap dari Al-Walid terhadap Islam. Pertama, dianggap bahwa Islam itu keliru. Ini bukan betul-betul wahyu, tapi penampakan dari jin. Sehingga kita akan bantu untuk mengobati dirimu. Atau dianggap ini entah sesuatu yang benar maupun tidak, tapi tujuannya bukan untuk keridhaan Allah, melainkan untuk nanti mendapatkan harta benda atau kemuliaan atau pangkat dan kedudukan sebagai raja, atau mendapatkan wanita. Talabna lakat tibba wa badzalna fihi, dan kami akan sajikan secara royal dalam hal itu amwalana, harta-harta kami, hatta nubri'aka minhu, supaya kami bisa sembuhkan dirimu dari gangguan tersebut. Fa innahu rubbama ghalabat tabi'u ala rajuli, karena kadang-kadang jin itu bisa mengalahkan seseorang saking kuatnya menguasai, hatta yudawa minhu, sampai dia butuh untuk diobati. Nah, Rasulullah tetap mendengarkan dengan tenang. Dan kita perhatikan ini jawaban Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Awa qad faraghta ya Abul Walid." Sudah selesai wahai Abul Walid. Sekarang giliran Rasulullah akan menjawab. Qala na'am, ya. Qala, Rasulullah mengatakan, fasma' minni, maka dengarkan sekarang tanggapanku. Qala af'al, ya, saya dengarkan. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian membaca ayat ini, ya, surat Fussilat, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Ini adalah ayat-ayat atau wahyu yang turun dari Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitabun, yaitu satu kitab atau buku atau catatan atau ketentuan, fussilat ayatuhu, yang diperjelas ayat-ayatnya, Qur'anan Arabiyyan, sebagai bacaan dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang memiliki ilmu, basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira sekaligus sebagai peringatan. Kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan dan peringatan bagi orang yang hendak menolaknya. Fa'aradu aktsaruhum, lantas kemudian kebanyakan mereka yang diberikan Al-Qur'an justru berpaling. Fahum la yasma'un, sehingga mereka pun kemudian tidak mau mendengarkan.
Wa dan mereka mengatakan qulubuna fi akinnatin, hati kami itu tertutupi, mimma tad'una ilaihi, ya. Hati kami tidak bisa menerima apa yang engkau atau kalian dakwahkan. Wa fi adaniha waqrun, di telinga kami pun ada penutup. Wa min bainina wa bainika hijab, ada tabir atau tirai antara kami dengan kalian. Fa'mal innana amil, maka lakukan, karena kami juga akan melakukan apa yang akan kami lakukan. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah terus menerus atau melanjutkan yaqra'uha alaihi, membaca ayat-ayat ini kepada Abul Walid. Dan Abul Walid ini termasuk orang yang cerdas. Dia adalah salah satu salah satu tokoh yang memang memiliki kapasitas secara keilmuan dan juga secara keterampilan. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus membacakan ayat ini, yaqra'uha alaihi, membacakannya kepada Abul Walid, wa huwa yastami'u minhu, dia mau mendengarkan dari Rasulullah. Wa qad alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihi, dia sudah memposisikan tangannya di belakang punggungnya dan menyandar dengan kedua tangan itu. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah kemudian sampai pada ayat ini, ayat ke-13, ila qaulihi ta'ala, fa in a'radu, maka kemudian kalau mereka tetap berpaling, fakul, maka katakan wahai Rasulullah, anzartukum, aku peringatkan kalian akan adanya ancaman sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud, hukuman atau balasan, ya, berupa halilintar maupun bencana yang serupa seperti yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Jadi kaum 'Ad dan Tsamud ini termasuk masyarakat yang tinggal atau masih satu rumpun keturunan dengan masyarakat Arab, dan itu sudah dikenal sejarahnya oleh mereka, bukan dari kalangan Bani Israel. Wada'a Utbatu yadahu, Utbah atau Abul Walid itu meletakkan tangannya ala fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutupkan ke mulut Rasulullah, tidak kuat mendengar kandungan ayat-ayat ini. Wa nasyadahu Allah war rahimah, dan dia menghibah atas nama Allah dan atas nama hubungan silaturahmi, makhafata ayyaqa dzalika, dia juga takut jangan sampai hal itu kemudian terjadi. Artinya bisa kita tangkap di dalam hati Utbah atau Abul Walid ini, dia juga takut karena sama sekali tidak ada pernyataan tegas, ya, secara argumentasi yang bisa membantah apa yang disampaikan Rasulullah. Dia hanya mengatakan, menganggap motivasi Rasulullah itu motivasi duniawi, ya, atau menerima wahyunya mungkin dalam kondisi tidak sadar, tapi juga tidak bisa membantah. Wa qala hasbuk, cukup. Walamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajdati, ketika sampai pada ayat sajdah di surat Fussilat ini, Rasulullah kemudian sujud. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'ta ya Abul Walid, engkau sudah mendengar wahai Abul Walid? Qala sami'tu, ya, aku sudah mendengar. Qala, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa anta wa dzaka. Maka gampangannya bahasa kita, silakan pilih sikap, karena sudah saya jelaskan. Faqama Utbatu ila ashabihi, dia kemudian datang ke kawan-kawannya. Faqala ba'dhum li ba'din, sebagian dari mereka mengatakan ke sebagian yang lain, nahlifu billahi laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Ya, mereka saling ngobrol ketika melihat Abul Walid atau Utbah itu datang. Ya, demi Allah, ini mukanya Utbah ini tidak seperti tadi ketika berangkat, sudah berubah. Mungkin kalah.
Falamma jalasa ilaihim, artinya pasti dalam majelis tadi terjadi sesuatu yang luar biasa. Falamma jalasa ilaihim, ketika Utbah kemudian duduk kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, ma waru'aka ya Abul Walid, ada apa? Tadi bagaimana peristiwanya? Qala, ia mengatakan, waru'i, ya, tadi anni, saya sami'tu, mendengar qaulan, mendengar ucapan atau kata-kata, wallahi, demi Allah, ma sami'tu mislahu qattu, mendengar kata-kata yang demi Allah belum pernah saya dengar yang seperti itu. Jadi bacaan wahyu itu bagi masyarakat Quraisy, ya, karena mereka orang Arab asli yang juga sangat mengerti bukan hanya keindahan bahasa, tapi sangat kuat dalam menangkap isi dari kata-kata. Dan kemudian tadi dibacakan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, dan seterusnya, langsung terasa. Wallahi ma huwa bisy'ari, demi Allah itu bukan syair seperti syairnya orang-orang Mekah saat itu. Wala bisihri, bukan juga sihir, ya, karena sangat halus. Wala bil kahana, juga bukan ucapan para dukun. Ya ma'syara Quraisyin, wahai masyarakat Quraisy, ati'uni waj'aluha li, taatilah aku dan jadikan ketaatan itu untukku, wa khallu baina hadzal rajuli wa baina ma huwa fihi, sudah biarkan, artinya biarkan saja orang ini dan ajarannya jangan dilawan. Fa'tazaluhu, maka kemudian mereka mengikuti, ya, menjauhi Rasulullah SAW. Wallahi la yakunanna, fa'taziluhu, maka jauhilah dia. Ini belum dilakukan, maka jauhilah dia. Wallahi, maka demi Allah, la yakunanna, pastilah, liqaulihi, untuk kata-katanya, alladzi sami'tu minhu, yang sudah aku dengar tadi, naba'un 'adzim, akan punya berita besar. Artinya ini bukan kata-kata biasa yang dia bawa. Jadi di sini Abul Walid mengakui ini bukan ucapan manusia, karena ucapan manusia yang paling indah itu syair-syair, ternyata bukan. Atau yang agak magis itu mantra-mantra tukang sihir, tapi ini juga bukan. Pasti nanti akan menyebabkan satu peristiwa besar. Fa in tusibhul arabu, fa'in tusibhul arabu, kalau dia kemudian ditimpa oleh bangsa Arab, artinya dilawan oleh bangsa Arab, faqad kufitumuhu bighairikum, kalian sudah ada pihak lain yang akan mencukupinya. Wa iyadhara 'alal arabi, kalau sebaliknya dia yang bisa menguasai Arab, famulkuhu mulkukum, kerajaannya juga merupakan kerajaan kalian, karena dia juga bagian dari masyarakat Quraisy. Wa izzuhu wa izzukum, keagungannya atau keperkasaan juga keperkasaan kalian. Wa kuntum as'adan nasi bihi, dan kalian juga akan menjadi orang yang paling bahagia dengan keberadaannya. Jadi tidak usah diganggu, biarkan saja, karena nanti kalau dia diserang akan ada yang membela. Kalau dia menang, maka kemenangannya itu juga bisa kita banggakan. Jadi berubah isi pikirannya Utbah atau Abul Walid. Kalau mereka mengatakan saharaka, dia sudah menyihir dirimu, wallahi demi Allah ya Abul Walid, dianggap ini sudah kesihir oleh Nabi Muhammad. Qala, dia mengatakan hadza ra'yi fihi, inilah pandanganku mengenai dirinya, fasna'u ma badalah, silakan lakukan apa yang kalian pandang perlu dilakukan. Jadi ini satu model baru, strategi baru, ya, setelah mereka putus asa dengan strategi menyiksa, kemudian melakukan strategi menawarkan hal-hal yang menggiurkan, ya. Lalu nanti insya Allah selanjutnya ada strategi yang lain lagi, yaitu mulai melakukan kompromi keagamaan, atau yang sekarang kita sebut sebagai sinkretisme.
dicampur ajarannya. Jadi setengah dari ajaran Nabi Muhammad, setengahnya tetap dari kearifan lokalnya kaum Quraisy, yang sebetulnya adalah kemungkaran lokal. Nah, ini model-model seperti ini sering kita tetap temukan ya dalam strategi masyarakat yang ingin menolak dakwah Rasulullah SAW. Nah, barangkali itu yang kita kaji hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran mazida. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.